Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya akan ambil ya. Ini ada Samsung unik. Apakah HP ini bisa diselamatkan? Are you ready? Nggak jadilah. Jangan dipanting guys. Nanti takutnya rusak lagi ya. Oh, ini udah HP bangke ya, ya tentunya sudah rusak. Oke, jadi kita sudah ambil ini ya, dan ini Samsung model sliding ya. Jadi HP ini itu jujur saya baru pertama kalinya megang jenis yang seperti ini. Bisa dibilang ini ya setengah komputer atau PC mini ya. Ada keyboardnya. Oke, saat saya buka itu ternyata serinya tuh GTS 5333. Nah, ini jika kita browsing di internet atau di Google, ini namanya atau modelnya Wave ya, Wave 533. Oke, untuk tahapan pertama kita akan pastikan dulu ya nasib HP ini. Kita cek dengan Smart USB ya. Seperti biasa kita akan lakukan pengecasan. Dan perhatiin ya di displaynya Smart USB-nya. Saat saya coba cas, ternyata ada respon guys. Ada indikator pengisian. Namun di display itu blank hitam ya. Berarti indikasinya HP ini tuh masih ada harapan. Lalu saya coba sliding ya. Saya sekilas tadi tuh melihat ada cahaya guys yang melintasi bumi. Iya. Oke. Tadi saya nampak remang-remang ya, ada cahaya di LCD-nya. Nah, ini kita pastikan dulu ya kondisinya tuh seperti apa. Yang jelas di Smart USB pengisian jalan. Namun sesekali dia terputus lalu jalan kembali ya pengisiannya. Saya melihat ada seperti cahaya di LCD ya, backlightnya itu nyala. Namun kondisi LCD-nya itu pecah guys. Nah, perhatiin. Kelihatan gak ya kira-kira? Jadi dia tuh kayak nyala sebentar begitu. Dan terlihat LCD pecah ya. Nah, ini terlihat ya LCD itu pecah. Kemungkinan ini efek dari benturan ya. Berarti indikasinya saya sementara analisanya ini LCD remuk. Karena saat dicoba Smart USB dia ngecas indikatornya, lalu displaynya itu seperti ini. Dia masih muncul cahaya LCD-nya tapi pecah. Nah, ini bisa diperhatiin ya. Jadi kemungkinan besar ini LCD kita akan coba dengan yang baru ya. Oke, kita akan bongkar HP-nya. Oke guys, sambil kita bongkar kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Samsung S5330 atau Wave 533. Untuk displaynya hanya 3,2 inch, lalu kamera 3 megapiksel ya. Dan baterainya 1200 mAh. HP ini belum support 3G, hanya GSM dan Edge atau GPRS. Lalu HP ini dirilis tahun 2010. Dan yang menarik adalah operasi sistemnya menggunakan BADA. Awalnya saya berpikir ini Android ya. Ternyata dia menggunakan sistem operasi BADA. Nah, yang kepo berapa harganya, ini kurang lebih 2 jutaan di tahun 2010. Wow, amazing. Ya, sekedar cerita sedikit ya. Jadi setelah saya baca artikel tahun 2010 itu Samsung mengenalkan OS BADA di Samsung Wave. Tujuannya mungkin ya supaya lebih keren ya, tidak ikut-ikut ke Android. Namun ternyata ini hanya bertahan
hitungan tahun ya, lalu ganti ke OS Android. Untung Samsung ya bisa menggait Android ya. Nah tentunya kalau Samsung salah langkah, nasibnya bisa wallahu alam ya, bisa musnah. Karena seperti BlackBerry, Nokia itu kan akhirnya seperti itu ya. Oke guys, kita sudah lepaskan untuk bagian belakang. Lalu kita pastiin untuk bagian fleksibel. Karena yang paling rawan untuk HP sliding seperti ini itu fleksibel. Yang slot seperti ini tuh fleksibel yang sering rusak. Namun saya melihat secara fisik dia kelihatan sih masih bersih ya. Lalu saya angkat mesin dan mesin kelihatannya tingkat korosinya ya masih aman lah ya, tidak begitu ada faktor air atau karatan, jadi terlihat masih bersih. Oke, kita akan buka untuk bagian depan ya. Jadi buka untuk bagian depan kita mesti lepas baut di bagian ini. Nah ini ada beberapa baut ya. Jadi untuk HP yang model sliding itu biasanya sih memang kerusakan di fleksibel. Ya mudah-mudahan untuk HP ini tidak fleksibelnya ya, karena susah nyarinya. Oke, ini masih ada 2 baut dan ternyata sudah disediakan ya lubangnya di saat kita tuh narik ke bawah. Jadi gampang untuk nyopot bautnya. Nah ini kita melihat seperti laptop ya, jadi modelnya itu QWERTY untuk jenis keyboard ya. Ya ini kita lepaskan bautnya sudah semuanya ya. Lalu kita angkat ya, kita angkat untuk bagian frame depan ya, seperti ini. Nah ini pastikan hati-hati ya. Ya ini mudah-mudahan yang terutama yang jadi pikiran nih fleksibelnya. Karena kalau sudah rusak fleksibel tuh wow, nyari spare partnya nggak tahu ya masih ada atau enggak. Ya ini kita lepaskan pelan-pelan. Dan tadi setelah kita cek ternyata LCD pecah ya. Dan itu juga menjadi PR ya, apakah LCD itu ada atau tidak. Nanti saya akan cari di toko spare part terdekat ya. Kebetulan saya itu ada langganan toko spare part yang jual spare part jadul-jadul ya, mudah-mudahan ada. Oke guys, ini sudah mulai terlepas dan pelan-pelan. Ini terlihat ada yang masih nempel ya. Oh ini bautnya kurang lepas. Oh ya, ternyata ini ada fleksibel ya. Kita akan copot dan ini kelihatannya belum pernah dibongkar guys. Jadi solasi bawaan pabriknya masih ada. Oke kita lepaskan ya fleksibelnya. Lalu nah ini saya melihat ada fleksibel lagi ya. Ada 3 soket untuk fleksibel. Ini yang pertama ini untuk bagian touchscreen ya. Lalu yang bawah ini untuk bagian apa ya? Oh tombol back home ya. Lalu yang ini untuk bagian earphone ya, kamera yang atas yang kecil itu ya. Kita akan lepaskan LCD nya karena setelah kita cek ternyata LCD tadi pecah ya atau remuk. Oke, alhamdulillah guys, saya sudah nyari di toko spare part yang jadul-jadul, ternyata ada stoknya, tinggal 1 ya. Dan ini saya beli di harga Rp50.000. Wow, ini apa? LCD ini langka guys. Namun saya tidak ngecek ya. Ya ini ya wallahu alam ya, ini masih bisa atau tidak. Saya juga belum tahu pasti. Yang jelas kita akan coba. Ya istilahnya gambling saja. Jadi nggak bisa dites. Kalaupun dipasang ternyata dia itu rusak, ya sudah berakhir ya. Jadi harganya LCD itu seperti harga HP 1 plastik rongsokan yang kemarin di review ya. Ya ini saya akan lepaskan ya untuk LCD yang lama.
karena ini memang belum pernah dicopot ya LCD-nya, jadi agak susah nyopotnya ini. Oke, ini sudah tercopot. Lalu kita akan coba pasangkan ya, apakah ada ganjalan atau besarnya sama. Ya jelas sama ya. Namun saya melihat untuk tekukan fleksibel agak sedikit tebal ya. Nah ini ya bisa ditekan sedikit lah nantinya. Oke, ini saya akan langsung copot saja. Jadi tanpa perlu saya tes ya, saya langsung copot untuk plastiknya ya, karena ini tidak garansi. Sudah stok lama, jadi bilang kokohnya toko spare partnya itu ya tidak boleh dipulangin ya, karena ini stok lama ya. Ya syukur-syukur ya kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak masalah. Ini segelnya saya lepas. Oke, lalu saya pasangkan ya. Ya, jadi ini S5333 ya. Itu tidak jauh beda juga S5330. Nah, ini kita coba pasangkan ya semua fleksibelnya. Oke, ini ada 3 soket ya. Jadi untuk Samsung ini awal saya coba mereview tuh saya pikir Android, memang ternyata bukan. Nah, kita belum tahu ya tampilannya, nanti kita akan lihat ya OS Bada itu seperti apa. Jadi operasi sistem Bada yang dikeluarkan Samsung kala itu, yang rencana dikenalkan ya, ternyata tidak bertahan lama. Akhirnya Samsung meminang Android. Oke, ini kita pasangkan baut-bautnya. Ini sih jujur saya memang baru pertama kali ini ya bongkar HP tipe seperti ini. Jangankan bongkar ya, dulu itu nggak ada kepikiran Samsung yang model seperti ini. Jadi ya tahun 2010 itu ya gitulah guys. Jadi di zaman era-eranya Android muncul, saya itu masih pakai HP-HP jadul guys. Nah, ini lalu si Samsung di Samsung Wave ini memperkenalkan ya si Bada. Namun setelah saya baca informasinya ternyata tidak bertahan lama OS Bada ini. Oke, ini saya pasangkan. Lalu kita nanti langsung cek ya. Ya mudah-mudahan sih langsung bisa nyala ya, dan fleksibel aman, itu harapannya ya. Karena untuk fleksibel setelah saya cari tidak ada stok, tidak ada spare partnya. Oke, Masya Allah, bisa muncul gambar ya. Nah, ini perhatiin ya, bisa muncul gambar, tapi tadi kok kayaknya terbalik ya. Kayak piye to ki. Oh, apa ini tulisannya guys? Wow, piyuh kayak iki. Kayak kebalik ya. Jadi tulisan ini nggak bisa terbaca ini. Wah. Waduh, mati sekalian. Jadi bisa dilihat ya tadi tampilannya. Nah, ini bisa diperhatiin tampilannya di menu ya. Dia modelnya seperti apa ya? Istilahnya mirror atau apa ya? Jadi kita bacanya itu dari kanan ke kiri ya. Waduh, kayak piye to ki. Udah ada LCD-nya malah seperti ini. Nah, itu perhatiin ya, tulisannya tuh seperti terbalik. Biasanya untuk di Samsung kondisi seperti ini
itu terjadi di IC filter, terutama filter EMI. Itu yang sering saya temui. Namun HP ini jenis leading. Saya khawatir ini fleksibel. Kalau fleksibel ya tidak ada nggak ada spare partnya guys. Nah ini kan terbalik ya, bacanya gimana tulisannya juga gimana ini. Aduh. Oke, jadi ada dua faktor. Yang pertama fleksibel, yang kedua bisa jadi di filter EMI-nya. Nah ini saya akan pastikan dulu, terutama di filter EMI-nya ya tentunya, karena untuk di spare part fleksibel itu tidak ada. Nah apakah HP ini bisa selamat? Kita lanjut lagi ya di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye bye. Terima kasih. Aduh lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.